Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amanda Damayanti dengan NPM 23311024074. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang pengisian atau cara pembuatan formulir PPDB secara online melalui Google Form. Baik, untuk langkah yang pertama kita harus login dulu ke Google Drive-nya kita. Oke, kita ulangi dulu. Ini Google Drive, ketik aja Google Drive. Nah, klik login. Nah, selanjutnya kita harus membuat folder baru. Oke, untuk membuat folder baru ini adalah klik tambah baru, klik folder baru. Nah, misal kita membuat tentang folder ini tentang PPDB. Berarti kita bisa membuat PPDB 2024, misal SMA Negeri 1 Kota Gajah. Oke, karena saya sudah membuat. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah folder yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, setelah kita membuat folder, selanjutnya kita adalah upload file formulir, yaitu format dokumen yang sudah kita buat. Nah, ini sudah saya upload tapi dalam bentuk format docx. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus mengubah format ini, docx ini, ke dalam file dengan format doc. Nah, gimana caranya mengubah format docx ke doc? Nah, kita klik file. Setelah itu klik file. Nah, kalau mengubah yaitu dengan simpan sebagai dokumen, Google Dokumen, maka secara otomatis nanti akan masuk ke Google Drive kita yang masuk ke folder yang telah kita buat, yaitu dengan format doc. Ini akan merubah secara otomatis sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat Google Form. Oke, membuat Google Form itu gimana? Kita bisa di dalam folder ini kita buat, klik tambah baru, kita klik Google Formulir dan klik formulir kosong. Itu cara untuk sebelum kita membuat. Nah, gimana kalau sudah? Nah, ini contoh sudah saya membuatnya. Nah, ini adalah formulir yang sudah saya buat. Nah, gimana isinya? Isinya itu kalian bisa sesuaikan, harus sama persis nih, sama yang di nih. Identitas calon peserta didik itu dan nama calon peserta harus disesuaikan sama si formulir pendaftaran ini. Ini adalah isi dari formulir yang sudah saya buat. Ada jenis kelamin, nisan, alamat rumah. Nah, jika sudah sesuai sama file formulir, maka selanjutnya kita simpan. Selanjutnya adalah kita simpan Google Formulir tersebut. Kita samakan dengan file formulir. Nah, selanjutnya itu adalah kita kembali ke Google Drive tadi. Oke, kita contohkan ke Google Drive ya, karena tadi kehapus, maka kita cari lagi. Nah, kita klik yang ke folder tadi. Nah, ini kan formulir yang sudah saya buat tadi. Nah, jika kita sudah membuat formulir, Google Formulir, maka secara otomatis akan terbentuk folder baru di dalam folder yang sudah kita buat tadi. Nah, kita klik 2 kali. Nah, ini klik kanan, kita atur sebagai public. Nah, ini caranya nih, bagikan. Nah, ini sudah dalam public. Jika belum gimana? Kalau jika belum itu masih dibatasi. Kalau masih dibatasi, tinggal diklik siapa saja yang memiliki link dapat mengakses link ini. Nah, kita lihat. Oke, kita kembali ke Drive. Nah, setelah itu kita atur yang mana? Selanjutnya kita atur yang file PPDB 2024. Kita klik kanan juga, lalu kita bagikan. Ini aksesnya kita ubah akses. Nah, ini sudah diakses ke publik. Kita selesai. Nah, setelah itu kita ke
Setelah selesai, oke, ini setelah selesai, selanjutnya yaitu kita kembali ke Google Formulir yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita ke menu jawaban. Nah, di menu jawaban ini kan ada ikon hijau spreadsheet. Nah, kita klik ini. Nah, karena spreadsheet saya sudah diisi oleh teman atau seseorang yang sudah saya kirimi link formulir tadi, maka spreadsheet saya sudah ada isinya. Jika belum ada yang mengisi link, maka link ini akan kosong, terutama di bagian kolom sebelah kanan foto. Ini tidak ada bagian foto ID. Nah, seharusnya kita harus menambahkan kolom kosong di sebelah foto, di kolom foto. Gimana cara menambahkan kolom kosong ini? Kita klik di bagian foto, lalu kita sisipkan, kita tambahkan kolom, sisipkan satu kolom di kanan, maka nanti di sebelah foto ini akan muncul satu kolom kosong. Nah, tapi ini sudah ada tulisan foto ID. Nah, karena ini sudah ada foto ID, awalnya kita harus memasukkan dulu di sini. Sebelum ada foto ID, kita harus memasukkan rumus. Nah, ini dia rumusnya. Rumusnya dapat disalin, kita tempel di fx. Nah, kan di sini ada tulisan substitute. Nah, di sini kan biasanya nggak harus huruf n, karena kan di sini kolom foto itu ada di kolom n. Nah, misal di tempat kalian membuat di sini substitute-nya ada huruf D, maka kalian harus ganti sesuaikan dengan kolom huruf foto kalian, tempat mengupload foto kalian. Kalau di sini nih saya menyesuaikan tempat saya, di sini saya di kolom N, maka di sini saya akan mengganti huruf N dan N. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan rumus ini, kita klik enter, maka di sini akan terisi otomatis dengan foto ID tersebut. Nah, untuk tahap selanjutnya kita yaitu harus mengakses AutoCAD, penginstalan AutoCAD. Gimana caranya? Oke, selanjutnya kita klik eksistensi. Karena di sini saya sudah menginstal AutoCAD. Selanjutnya, kalau belum menginstal AutoCAD, kita klik ADD on, dan kita dapatkan ADD. Terus kita install, klik aja AutoCAD. Nah, setelah menginstal AutoCAD, selanjutnya kita klik AutoCAD dan klik open. Oke, tunggu sebentar, lagi loading. Nah, untuk mengatur AutoCAD, kita bisa klik new job. Karena di sini saya sudah mengatur semuanya di AutoCAD saya, maka saya akan mengklik tanda pena ini. Oke, nah pada urutan pertama itu adalah job name. Nah, kalian bisa bebas memberikan nama memberikan nama apa, karena di sini saya memberikan nama formulir PPDB SMAN 1 Kota Gajah. Nah, kita klik next. Nah, selanjutnya itu kita disuruh mengunggah file. Nah, ini kita perhatikan lagi, ini file yang kita unggah di Google Drive tadi dalam bentuk file format DOC. Nah, setelah selesai kita klik next. Nah, di tahap ini adalah tahap terpenting agar foto kalian itu masuk di file pendaftaran. Kan biasanya ada kendala foto tidak terpasang atau tidak muncul, maka yang diperhatikan adalah ini. Kita sesuaikan, di sini ada nama calon peserta, maka kita klik nama calon peserta. Nah, kecuali ini kan ini foto, maka kita pilih bagian image. Nah, setelah itu image URL. Nah, ini harus kenapa kita nggak menyesuaikan ini? Karena ini adalah penunjang keberhasilan agar foto kita masuk ke dalam file formulir tersebut. Maka kita pilih foto ID. Nah, ini kita bisa ukur resolusinya agar misal kalau kita ukur resolusi 100 sampai 120, ini agar foto kita tidak terlalu gepeng. Jadi tidak terlalu kepotong. Nah, ini jenis kelamin kita sesuaikan, desain kita sesuaikan. Ini sesuai dengan file format formulir ya.
Kalau sudah sesuai, kita klik next. Perhatikan agar tidak salah, maka di sini kita klik juga file name-nya tadi bukti formulir PPDB. Nah, ini klik teks. Habis itu kita klik juga agar di sini nama calon peserta didik, agar nama pendaftar tersebut muncul. Misal pendaftarnya ada Lia Amanda Damayanti, maka di sini nanti di bukti email nanti akan terbukti bukti formulir PPDB Lia Amanda Damayanti. Nah, tipe dokumennya kita pilih PDF. Nah, ini kan sesuai yang kita unggah tadi. Oke, kita next. Oke, nah di sini juga apakah akan mengeser dokumen? Iya. Nah, ini bentuk dokumennya kita share dalam bentuk PDF, dan ini kita klik yes, ini klik now. Dan ini juga kita harus perhatikan tuh untuk alamat email yang aktif, maka nanti setelah para pendaftar telah mengisi formulir yang telah buat, kan nanti harus disuruh mengisi alamat email yang aktif, maka formulir ini akan secara otomatis terkirim ke alamat email yang diisikan para peserta tadi yang sudah mendaftar. Nah, ini adalah untuk headernya bukti pendaftaran PPDB SMA 1 Kota Gajah. Atas nama, nah ini atas nama kita klik teks juga nama calon peserta didik, ini sesuai nama yang peserta pendaftar. Kita klik next. Nah, ini run on form tagger itu kita klik yes, dan run on time tagger kita klik no. Nah, langkah terakhir adalah save. Nah, karena saya sudah menyimpannya, maka saya klik X. Gimana cara kita melihat bukti bahwa foto itu masuk? Nah, kita klik di sini. Oke. Ini adalah bukti foto peserta yang sudah mendaftar. Ini sudah masuk. Ini berarti sukses, sudah masuk semuanya. Kita lihat di beranda, akan muncul di beranda yang kita buat tadi, di folder yang telah buat kita tadi, maka akan secara otomatis akan muncul nih bukti formulir pendaftarannya. Nah, ini contohnya, dan ini berhasil karena fotonya itu sudah masuk. Nah, kita mencoba mengisi, coba ya. Kita klik isi. Untuk mengedit, oke, kita coba mengisi Google Form yang telah kita buat. Apakah masih bisa? Kita coba isi ya. Kita buka WhatsApp laptop dulu untuk share link. Kita share dulu linknya. Kita mencoba mengisi ulang, apakah masih berhasil atau tidak. Oke. Nah, ini kita klik Google Form. Oke, selanjutnya kita isi ya guys. Kita isi untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum.
isi sesuai. Ini bisa diisi asal hanya untuk mengecek saja. Jadi ini tidak terlalu formal, kita hanya untuk pengecekan saja apakah masih berhasil. Ini juga asal nggak apa-apa. Nah, yang terpenting kita harus isikan alamat email yang asli agar nanti pesan kita tuh masuk ke email ini. Jangan sampai keliru memasukkan alamat email, nanti akan salah. Harus teliti mail. Nah, alamat asal sekolah. Nama sekolah ini kita asal saja. Kita lulus, tempat asal, tanggal pendaftaran, kita sesuaikan saja. Kita klik file. Setelah kita mau mengisikan foto apa, jadi kita klik foto saudara kita. Untuk ini untuk mengecekkan saja. Galeri, kita ke galeri saja. Nah, oke. Klik, tunggu sampai selesai mengubah dan klik berikutnya. Selanjutnya ini nomor asal saja. Apakah nanti masuk atau tidak, kita hanya untuk mencoba mengeceknya. Jika sudah, kita klik kirim. Nah, ini sudah terekam. Maka kita lihat di Google Drive kita. Kita lihat di bagian spreadsheet ya. Nah, ini sudah masuk guys. Jadi tunggu responnya dulu masuk. Masih stuck. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita coba cek. Ini kan sudah masuk ya. Nah, kita cek di bagian email kita. Apakah sudah masuk? Gmail ya. Kita klik Gmail. Kita login ke Gmail dulu untuk mengetahui apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini dia bukti pendaftaran PPDB SMAN 1 Kota Gajah atas nama Lia Amanda Damayanti. Kita klik, apakah berhasil? Kita buka, dan ya, sudah berhasil, fotonya masuk. Baik, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Di sini saya menyadari masih banyak kekurangan saya dalam menjelaskan tentang tutorial pembuatan PPDB ini. Lebihnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.